Sebelum memulai ibadah, kita mulai dengan doa pribadi. Kita tenangkan hati kita dan kita siapkan untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Before we start our service, let's quiet our hearts and prepare our hearts in the presence of God. Kita bangkit berdiri, please stand. Kita dengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai ke 5. Saya ingin memberikan kesempatan untuk saudara untuk mengambil Alkitab dan membuka Mazmur 63 2 sampai 5 supaya kita benar bisa menyerapi ya firman Tuhan. Let's open to Psalm 63 to the 5. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Mari seperti yang dibilang di firman ini, mari kita tujukan mata kita, hati kita kepada kekuatan dan kemuliaan nama Tuhan. Let's lift our hearts and eyes to God who is strong, faithful, and He is with us. Mari kita nyanyikan forever. Sing give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is
thanksgiving to God. Tuhan, terima kasih Engkau setia. Lord, thank you, you are faithful. Sebelum kami lahir, Engkau telah mengenal nama kami dan Engkau tahu jumlah rambut kami. Even before we were born, you know our name and you know how many is our hairs. Kau tidak pernah meninggalkan dan Kau tidak pernah mengabaikan kami. Kau selalu beserta kami. You're always with us, Lord. You are our Emmanuel. You are faithful. Bapa, berkati hamba-hambamu yang melayani di sini. Urapilah hambamu Pastor Paul, Pastor Steve, dan guru sekolah minggu, Yesaya dan Isabel. Bless your servant here, Lord. Bless Pastor Paul, Pastor Steve, and Isaiah and Yesaya and Isabel. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yohanes 6-35. Dibuka John 6:35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada hari-hari di mana kita muram. Ada hari di mana saya muram. Dan keluarga saya tahu bahwa mama belum baca Alkitab. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan keinginan kita, nggak ada yang lain. Dia besar, dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan, jasmani ataupun rohani. Mari kita lift our voice, kita nyanyi, "How great is our God, and great is thy faithfulness." Mari kita nyanyikan. See
kita lagi, mari kita buka Yohanes 5 ayat yang ke-24. Let's open our Bible again, John 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bisa pindah dari maut dan ke hidup yang kekal. Tahukah Allah telah merencanakan kedatangan Tuhan Yesus dari zaman penciptaan. Dari zaman Isaiah to Micah. Prophet Isaiah bilang dari seorang virgin akan datang, namanya Immanuel. Dari Micah dia bilang keselamatan datang dari Bethlehem. That's a long time. Tuhan sudah rencanakan karena Tuhan cinta kita semua. Makanya Tuhan itu setia. Mari kita naikkan dan puji nama Dia. Bapa, Kau setia.
Saudara-saudara, hari ini kita akan mengambil waktu berdoa buat ayah dari Bapak Sigit, pemain bass kita. We'll take the time today to pray for the father of Sigit, our brother, our bassist. Karena ayahnya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kita minta supaya Tuhan hadir, memegang dan menyembuhkan Bapak Yohanes. Sebelumnya marilah kita pujikan nama Yesus. But for that, let us sing the song, The Name of Jesus. Sudah sisihkan buat kami datang ke rumah-Mu untuk menyembah-Mu. Heavenly Father, we give you thanks for this day, the day that you have set apart for us to come and to worship you. Bapak, kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. As we look back, Father, we can only give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa dalam surga, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you, Father, to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Biarlah darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di kayu salib membasuh kami kembali, menjadikan kami tahir. Oh Heavenly Father, we pray, may your blood that you have shed on the cross for us cleanse us, wash us clean once again. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup lebih seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come we will live more in accordance to your will. Bapak, kami sekarang juga sehati berdoa buat Bapak Yohanes Sugianto, ayah dari saudara kami Sigit yang tengah dirawat di ICU. Heavenly Father, we want to lift up our brother Yohanes Sugianto, the father of our brother Sigit, who is now receiving treatment in ICU. Bapak, bersamalah dengan dia di sana. Berilah kekuatan-Mu kepadanya, dan biarlah dalam kesendiriannya dia mendengar suara-Mu. Heavenly Father, we pray, may you be in that room with him. May you strengthen him and may he hear your voice. Biarlah ya Tuhan, Kau jamah dan Kau sembuhkan penyakit yang dideritanya.
We pray, Father, may you touch and heal him from all the sicknesses that he is suffering from. Bapa, kami juga menaikkan syukur kepadamu, Engkau sudah menyertai keluarga Tante Fun, melewati masa berkabung, melewati upacara penguburan Om Tek Ho. We also want to give you thanks, Father, for being with Tante Fun and her family during this difficult and sad time. And also we pray and thank you for your blessing upon the funeral service that we had yesterday. Biarlah terus penghiburanmu menjadi kekuatan buat Tante Fun dan keluarga. May your comfort become the strength of her and her family, Father, in the days to come. Bapa, kami juga berdoa buat Andri, anak dari saudari kami Ling Ling. Biarlah tangan Tuhan terus menopangnya dan memberikan kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We also pray for Andri, the daughter of our friend Ling Ling. May your hands continue to sustain her and may you touch and heal her, Father. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Om Arthur, berilah kepadanya kekuatan supaya Om tambah hari tambah kuat. We pray for Om Arthur. May you give him strength, Father, that each day he will grow stronger. Dan bersamalah dengannya menjalani perawatan minggu demi minggu. And may you be with him as he goes through treatment week after week. Bapak, kami juga menaikkan doa buat saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah tangan Tuhan terus bersama mereka, memberikan kepada mereka kesehatan. We pray also, Father, for our sisters Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them, Father. Kami juga berdoa bagi saudari kami Herwi, biarlah tanganmu juga menjamah dan menyembuhkannya. We pray, Father, for our sister Herwi. May you touch and cleanse her body and heal her. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Tante Sin, Mama dari Pak Robert, biarlah Tuhan terus berserta dengannya, memberikan kepadanya kekuatan. We also pray for Tante Sin, the mother of our brother Robert. May you continue to strengthen her and be with her, Father. Kami juga berdoa bagi Pak Robert. Kami meminta biarlah kekuatan-Mu Engkau turunkan atasnya dan biarlah Pak Robert tambah hari tambah sehat. We also remember Pak Robert. May you be with him and give him strength that he needs, that each day he will grow healthier and stronger. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepadanya, menyembuhkannya, dan menghilangkan sakit yang dideritanya. We remember Tante Elvir, Father. May you be with her, touch her and heal her, Father, and remove the pain from her body. Kami juga berdoa bagi Om Peter Subadia. Berilah kepadanya kekuatan, berilah kepadanya kesembuhan sehingga beliau dapat kembali berjalan. We pray, Father, for Om Peter Subadia. May you touch and heal him and give him strength that he can walk again. Dan kami juga terus berdoa buat Tante Agnes. Berilah terus Tante Agnes kekuatan dan kesehatan. We pray for our sister Tante Agnes. May you continue to strengthen her and give her strength. Kami berdoa buat Om David Sugita, biarlah tangan-Mu juga terus menopangnya dalam masa pemulihan ini. We pray for our brother David Sugita that you will also sustain him and strengthen him, Father, during this time of recovery. Bapak, kami juga berdoa bagi orang-orang di bagian-bagian barat dan timur Amerika yang terkena bencana demi bencana. Berilah kepada mereka pertolongan dan jalan keluar, dan berilah kepada mereka kekuatan menanggung pencobaan yang maha berat ini. We pray, Father, for the victims of the fire and the hurricane, the flooding, both on the East Coast and the West Coast. May you give them strength, Father, to go through this very, very difficult time, and may you provide for them a way out. Bapa, berbicaralah, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, may you speak to us. We are ready to listen to you.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita buka Kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Please turn your Bible to the book of Acts chapter 18. Kisah Para Rasul pasal 18, and we are going to read from verse 23 to verse 28. Kita akan membaca ayat 23 hingga ayat 28. Verse 23 to verse 28. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. I'd like to invite you to stand for the reading of the scripture. Acts 18 verse 23 to verse 28. Saya baca ayat 23, saudara menanggapi membaca ayat 24, begitu seterusnya. I will read verse 23 and you respond by reading verse 24 and so forth. Ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Verse 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dan berani di rumah ibadat, tetapi setelah berusia dan tampilan di dalamnya, mereka membayar uang mereka dan dengan teliti menjelaskan kepada Verse 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. 28 together. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah pengagum atau teman. The theme of today's message is admirers or friends. Salah satu hal dalam hidup yang pada akhirnya mesti kita terima adalah bahwa kita bukanlah orang yang tak tergantikan. One of the things in life that we must come to terms with is that we're not is indispensable. Saudara, kita ingin berpikir kita ini begitu bagusnya sehingga kita ini tak tergantikan, sebab ini membuat kita merasa diri penting. Tapi pada kenyataannya kita tidak seperti itu. We like to think that we are. It makes us feel important, but the fact is we are not. Nanti sewaktu kita tidak ada lagi, akan ada orang lain yang datang yang dapat dan dengan baik bisa menggantikan tempat kita. Bahkan orang itu bisa mengerjakan yang kita kerjakan secara lebih baik. When we're not around, someone else can and will take our place and may even do a better job than we. Begitu pula lah dalam pelayanan. And so is it in ministry. Kita ini bukanlah orang yang tak tergantikan. We're not indispensable. Saudara, masing-masing kita mempunyai masa berlakunya. Apa yang kita lakukan tidak selamanya akan kita lakukan. There is an expiration date to whatever it is that we do. Saudara, Tuhan Allah memakai Paulus Rasul dengan begitu luar biasa.
God used Paul mightily. Kita dapat juga berkata, di antara semua rasul, mungkin Paulus adalah yang paling efektif. We can even say that out of all apostles, he was the most effective. Namun sebagaimana akan kita lihat, dia bukanlah orang yang tak tergantikan. However, as we can shortly see, he was not indispensable. Ada orang-orang yang dapat melakukan yang dilakukannya sama baiknya atau bahkan lebih baik daripadanya. There are others who could do the job as well or even better than he. Nah, salah satunya adalah seseorang yang bernama Apollos. One of them was a man by the name of Apollos. Mari kita lihat firman Tuhan dan belajar tentang orang ini. Terutama belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan hamba-Nya menjadi pelayan yang efektif. So let us delve into this passage and know more about this man, particularly about how God prepared him to be an effective minister. Nah, saudara, setelah tinggal beberapa saat di Antiok, di tempat di mana Paulus utus, sekarang kota itu ada di negara Syria, Paulus kemudian memulai perjalanan misinya yang ketiga. After staying for some time at his home base in Antioch, now in the country of Syria, Paul then starts off his third missionary journey. Nah, dari Antioch, dia berangkat pergi ke wilayah Galatia, wilayah yang sangat luas, sekarang berada di sebelah utara negara Turki. Dan dia juga mengunjungi Frigia, wilayah yang sedikit lebih kecil di sebelah barat negara Turki. From Antioch, he departs to the region of Galatia, a vast area in the northern part of Turkey now, and Phrygia, a smaller area in the western part of Turkey. Nah, di dua wilayah ini, Paulus mengunjungi gereja-gereja yang pernah dirintisnya pada perjalanan misinya yang pertama dan kedua. In these two regions, Paul visited the churches that he started during his first and second missionary journeys. Saudara, mari kita berhenti sejenak dan menarik satu pelajaran. Let us pause and learn an important lesson here. Saya kira kita mulai bisa melihat pola pelayanan Paulus. I think we begin to see a pattern of Paul's work. Bukan saja dia akan mencari petobat baru, dia juga akan memupuk petobat lama. He did not only seek new converts, he also nurtured the old ones. Saudara, meski panggilannya adalah sebagai seorang rasul atau misionaris dalam bahasa kita sekarang, dia tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk menumbuhkan orang-orang percaya menjadi orang yang dewasa. Despite his calling to be an apostle or a missionary in our term today, he never neglected to grow believers into maturity. Nah, itu menjelaskan mengapa pada setiap perjalanan misinya, dia selalu menyempatkan diri mengunjungi gereja-gereja yang pernah dirintisnya agar dia dapat memupuk iman mereka. That explains in every trip he took, he made it his mission to revisit the places he had been before so he could nurture them to grow. Nah, jadi inilah pelajaran yang dapat kita petik. So here's the lesson we can learn. Saudara, pertobatan berlangsung sedetik, tapi pertumbuhan berlangsung seumur hidup. Repentance takes a second, but growth takes a lifetime. Kita bisa bertobat karena rasa bersalah, tapi kita tidak dapat bertumbuh karena rasa bersalah. You see, we can repent out of guilt, but we cannot grow out of guilt. Saudara, rasa bersalah tidak bisa menjadi mesin yang memutar pertumbuhan. You see, guilt can never be the engine that promotes growth. Saudara, rasa bersalah tidak berlangsung lama, mudah sekali menguap. Guilt does not last long. It evaporates quickly. Dan begitu rasa bersalah menguap, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita
yang semula. And once guilt is gone, we'll go back to the way we were. Saudara, itu sebab menyangkut kehidupan rohani, pilihannya hanya dua. Kita bertumbuh atau kita berhenti bertumbuh, yang akhirnya menuju kepada kematian rohani. So when it comes to spiritual life, the choices are only two. Either we grow or we stop growing, which leads to spiritual death. Saudara, tidak ada yang namanya mandek secara rohani. There's no such a thing as being spiritually stagnant. Dan kita bertumbuh, waktu kita bertumbuh kita memerlukan pemupukan. Pemupukan dari pembimbing kita, tapi juga sama pentingnya pemupukan dari diri sendiri. And to grow, we need nurturing. First from our mentors, but secondly and perhaps more importantly, from ourselves. Saudara, Rasul Paulus tahu petobat-petobat baru ini memerlukan pemupukan rohani. Paul knew that these new converts needed spiritual nourishment. Itu sebab dia mengunjungi mereka kembali. And that is why he revisited them. Tapi saudara, hanya sebegitu banyak yang dapat Paulus perbuat untuk mereka. But there was only so much Paul could do for them. Pada akhirnya mereka bertanggung jawab atas pemupukan rohani mereka sendiri. In the end, they were responsible for their own spiritual nourishment. Nah, kita pun mesti memikul tanggung jawab untuk pertumbuhan rohani kita. We too must take responsibility for our spiritual growth. Kita tidak boleh bergantung pada orang untuk memupuk kita terus-menerus. We cannot depend on others to nourish us. Dan kita bertumbuh. Kita memupuk kerohanian kita dengan cara mempelajari firman-Nya dan menerapkannya dalam hidup kita. And we do that by studying God's Word and applying it to our lives. Saudara, pertumbuhan tidak terjadi secara alamiah. Pertumbuhan menuntut adanya tekad dan disiplin. Growth does not take place naturally. It requires will and discipline. Mari kita lanjutkan. Let's move on. Sementara Paulus mengunjungi orang-orang percaya di wilayah Galatia dan Frigia, sesuatu terjadi di Efesus. While Paul is visiting these believers in the regions of Galatia and Phrygia, something happens in Ephesus. Mungkin kita ingat, Paulus tadinya ada di Efesus, sekarang adalah bagian dari negara Turkey, tapi dia tidak tinggal lama di sana. Remember, Paul was previously in Ephesus, now in the country of Turkey, but he did not stay long. Nah, saudara, seorang Yahudi bernama Apolos, berasal dari Alexandria, datang ke Efesus dan mulai berkhotbah. A Jew by the name of Apollos, a native of Alexandria, comes to Ephesus and begins preaching. Nah, bukan saja orang ini orang percaya dalam Kristus, dia juga seorang yang terpelajar. Dalam bahasa kita sekarang, dia orang yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang firman Tuhan. Not only is this man a believer in Christ, but he's also a learned man. In today's term, an educated man, and possesses a thorough knowledge of the scriptures. Nah, yang mengagumkan tentang dia adalah, sewaktu dia itu mengajar, dia mengajar dengan tepat. Sewaktu dia itu berkhotbah, dia berkhotbah dengan berani. What is amazing about him is that when he teaches accurately. And when he talks boldly. Nah, kita jadi bisa berkata, bukan saja Apolos ini seorang komunikator Injil yang efektif, tapi dia seorang yang memang kompeten, orang yang mahir. We can then say that not only was Apollos an effective communicator of the gospel, he was also a competent man. Coba kita kenal tentang Apolos
dengan lebih lanjut. Let us know more about this man. Saudara, dari namanya kita tahu dia adalah seorang Yahudi perantauan yang dibesarkan dan memahami budaya Yunani. By his name we know that he was a diaspora Jew who was well versed in the Greek culture. Saudara, dia memang dilahirkan dan dibesarkan di Alexandria, kota pelabuhan sekarang di negara Mesir, dan kota itu adalah kota kedua terbesar di dalam kekaisaran Roma. You see, he was born and raised in Alexandria, a coastal city in Egypt, the second largest city in the Roman Empire then. Nah saudara, Dr. Lukas tidak memberitahukan kita bagaimana Apolos menjadi orang Kristen, tapi mungkin kita bisa mereka. Dr. Luke does not tell us how Apollos became a Christian, but perhaps we can connect the dots. Saudara, di Kisah Para Rasul 6, ayat 8 hingga ayat 10, kita dapat membaca ada sekelompok orang Yahudi yang dipanggil Jemaat Libertini yang memusuhi Stefanus, diakon pertama gereja. In Acts 6, 8-10, we read that there was a group of Jews called the Synagogue of the Freedmen that was opposed to Stephen, the first deacon. Nah saudara, kelompok ini terdiri dari mantan budak yang sekarang sudah dimerdekakan, dan mereka orang-orang yang hidup di luar tanah Palestina. This group consists of former Jewish slaves, now freed, who live outside of Palestine. Salah satu wilayah yang disebut di dalam Kisah Para Rasul adalah wilayah Alexandria. And one of the areas represented was Alexandria. Jadi mungkin Apollos adalah anggota kelompok ini. So perhaps Apollos was a member of the group. Atau mungkin dia mengenal seseorang dari kelompok itu, orang yang tahu atau bahkan menyaksikan pengadilan dan hukuman mati yang dijatuhkan atas Stefanus. Perhaps he knew somebody in the group who knew or even witnessed the trial and the stoning of Stephen. Mungkin Apollos menjadi orang Kristen lewat pengalaman itu. Perhaps Apollos became a Christian through that experience. Mungkin dia melihat atau mendengar bagaimana Stefanus menghadapi para penuduhnya dengan kasih dan keberanian. Perhaps he saw or heard how Stephen faced his accusers with love and courage. Dan bagaimana Stefanus sebelum dia menarik nafasnya yang penghabisan, berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan mengampuni orang yang sedang merajamnya dengan batu. And how he, before he breathed his last, prayed to God to forgive those who violently killed him, stoning him. Nah saudara, bila benar itu yang terjadi, kita bisa menyimpulkan kematian Stefanus tidak sia-sia. If that was really the case, we can then say that Stephen's death was not in vain. Ingat saudara, Paulus juga berada di situ, berpartisipasi dan menyaksikan pengadilan dan eksekusi Stefanus. Remember, Paul was also there. He too participated and saw Stephen's trial and execution. Nah, jadi kita bisa belajar pelajaran yang kedua, yaitu apapun yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Here's then the second lesson we can learn. Whatever it is we do for the Lord is not in vain. Bahkan kematian kita bisa membawa berkat bagi orang lain. Even our death can bring a blessing to others. Saudara, jika Tuhan dapat memakai kematian kita menjadi berkat buat orang lain, yaitu berkat keselamatan, sudah tentu Dia dapat memakai hidup kita menjadi berkat buat orang
yaitu berkat kehidupan dan kasih. If God can use our death to bless others with the gift of salvation, He can certainly use our lives to bless others with the gifts of life and love. Tapi ketahuilah hal ini. But know this. Kita tidak perlu secara sengaja-sengaja menjadi berkat buat orang lain. We need not deliberately plan to be a blessing to others. Jalani hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki dan lakukan apa yang Dia minta kita lakukan. Itu saja. Just live our lives the way He wants us to live and just do whatever it is He wants us to do. Saudara, saya perhatikan, makin kita berusaha keras menjadi berkat buat orang, makin kita tidak menjadi berkat buat orang. I've observed, the more we try to become a blessing, the less of a blessing we will become. Saya perhatikan berkat terbaik yang dapat kita berikan kepada orang adalah justru berkat yang sewaktu kita berikan, kita tidak tahu. Seolah-olah tangan kiri kita tidak tahu apa yang tangan kanan kita perbuat. The best blessing we can give to others are those that we're not even aware of giving. When our left hand does not even know what our right hand is doing. Mari sekarang kita lihat masuk ke pelajaran yang ketiga dan yang terakhir. Let us move on to our third and last lesson. Sewaktu Priscilla dan Aquila mendengar Apolos berkhotbah tentang Yesus, mereka memutuskan mengundang Apolos ke rumah mereka. When Priscilla and Aquila hear Apollos speak about Jesus, they decide to invite him to their home. Mungkin kita masih ingat, saudara, Priscilla dan Aquila datang ke Efesus bersama Paulus. Perhaps you remember that Priscilla and Aquila came to Ephesus with Paul. Namun, mereka tetap tinggal di Efesus untuk melanjutkan pekerjaan yang Paulus sudah mulai. They remain in Ephesus to continue the work that Paul has begun. Nah, mereka mengundang Apolos datang bukan saja untuk berkenalan sebagai mitra dalam pelayanan, tapi juga untuk menjelaskan jalan Tuhan dengan lebih utuh. They invite Apollos not only to get to know him as a partner in ministry, but also to explain the way of God more adequately. Tampaknya tatkala mereka tengah mendengarkan Apolos berkhotbah, mereka memperhatikan pengetahuannya tentang Yesus tidak lengkap. Apparently, when they were listening to Apollos talk about Jesus, they noticed that his knowledge about Jesus was not complete. Dr. Luke menjelaskan, Apolos hanya mengenal atau tahu tentang baptisan Yohanes. Dr. Luke explains that Apollos only knew of the baptism of John. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dari dosa. You see, the baptism of John was the baptism of repentance from sin. Singkat kata, penekanannya adalah pada pertobatan. Simply put, the emphasis is on repentance. Memang betul Yesus Tuhan kita memanggil orang berdosa untuk bertobat. While it is true that Jesus calls on sinners to repentance, tapi Yesus lebih daripada sekadar juru selamat. But Jesus is more than just a savior. Yesus memanggil kita untuk datang dan hidup di dalamnya, berpartisipasi dalam pekerjaannya di dunia, dan menikmati berkat-berkat rohani yang sudah disediakannya bagi kita. You see, Jesus also calls us to come and live in Him, to participate in His work in this world, and to enjoy His spiritual blessings in store for us. Nah, tampaknya Apolos tidak tahu selebihnya tentang Injil dan perlu pembelajaran lebih lanjut. Evidently, Apollos does not know much about the rest of the gospel and in need of further instruction. Dan disitulah
Priscilla dan Aquila hadir. And that is where Priscilla and Aquila come in. Di dalam perjumpaan itu, mereka mengajarkan kepada Apolos apa yang mereka ketahui dari mulut Paulus sendiri. In that meeting, they share what they know about Jesus from the mouth of Paul himself. Nah, dengan perlengkapan yang lebih utuh ini, Apolos kemudian diutus oleh gereja di Efesus ke Akhaya, salah satu provinsi Roma, sekarang berada di negara Yunani. Having been equipped, Apollos is then sent out by the church at Ephesus to Achaia, a Roman province now in the country of Greece. Nah, saudara, seorang pelayan Injil yang dewasa dan efektif telah lahir dan siap dipakai oleh Tuhan kita Yesus. A mature and effective minister of the gospel is born and ready to be used effectively by Jesus our Lord. Nah, mari kita sekarang petik pelajaran kita yang terakhir, yaitu sedia belajar adalah satu-satunya jalan menuju kedewasaan personal dan pelayanan yang efektif. So here's the last lesson we can learn. Teachability is the only road to personal maturity and effective ministry. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Dan jalan menuju sedia belajar ialah kerendahan hati. And the path to teachability is humility. Tanpa kerendahan hati tidak ada kesiapan untuk belajar. Without humility, there will be no teachability. Dan tanpa ada kesiapan belajar, tidak akan ada pendewasaan pribadi dan pelayanan yang efektif. And without teachability, there will be no personal maturity and no effective ministry. Tapi inilah masalahnya. But here lies the problem. Pada awalnya biasanya kita ini rendah hati, karena kita memang belum berbuat banyak. Tapi pada akhirnya biasanya kita menjadi sombong karena sekarang kita punya alasan untuk membanggakan pekerjaan atau pencapaian kita. In the beginning, we are usually humble because we have, after all, not accomplished much. But in the end, we typically become proud because we now have reasons to brag about our accomplishments. Pada awalnya kita ini bersedia belajar dari orang. Tapi pada akhirnya kita maunya orang belajar dari kita. In the beginning, we're willing to learn from others. But in the end, we want others to learn from us. Saudara, sebelum Apolos menjadi pemberita Injil, dia sudah menjadi orang yang terpelajar dan memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab. Before Apollos became an evangelist, he was already a learned man and had a thorough knowledge of the scriptures. Setelah dia menjadi pemberita Injil, dia menjadi komunikator Injil yang efektif. After he became an evangelist, he became an effective communicator of the gospel. Singkat kata, sebetulnya sejak awal Apolos punya alasan untuk sombong. Tapi puji Tuhan, dia tetap rendah hati. Simply put, since the beginning, he already had reasons to be arrogant. But thank God, he remained humble. Karena dia tetap rendah hati dan siap belajar, pada akhirnya dia mendapatkan bukan saja rekomendasi dari Priscilla dan Aquila, tapi juga dari gereja di Efesus. Because he remained humble and teachable. In the end, he gained not only recommendation from Priscilla and Aquila, but also from the church at Ephesus. Dan lebih dari rekomendasi, dia mendapatkan kesempatan pelayanan. But more than recommendation, he also gained opportunities for ministry. Dan satu lagi, gara-gara dia tetap rendah hati, dia mendapatkan teman, banyak teman.
And one more thing, because he remained humble, he gained friends, many friends. Itulah yang terjadi pada kita bila kita rendah hati. That's what happens to us when we are humble. Kita akan diberkati dengan banyak kesempatan dan teman. We will be blessed with many opportunities and friends. Mereka terus datang, sebab yang lama tetap tinggal, yang baru terus datang. Artinya berkat demi berkat terus kita terima. They keep coming. The old ones stay, the new ones come, which means blessings keep coming to us. Sebaliknya, bila kita sombong, kita mungkin punya banyak pengagum, tapi kita tidak akan punya banyak kesempatan dan teman. On the contrary, if we are proud, we might have admirers, but we will have neither opportunities nor friends. Sebelum saya akhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan pemikiran ini. Before I conclude, I'd like to leave you with this thought. Saudara, di kemudian hari, nama Apolos muncul di surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Later, the name Apollos shows up in Paul's letter to the Corinthians. Yang terjadi adalah, di gereja Korintus, mereka itu mengalami perpecahan. What happened was that there was a friction. Perpecahannya seperti apa, saudara? Sebagian orang berkata, kami pengikut Paulus. Sebagian lagi berkata, kami pengikut Apolos. You see, the friction was, some called themselves followers of Paul, and some followers of Apollos. Saudara lihat, Apolos menjadi begitu berkarunia dan populer sehingga dia disejajarkan dengan Paulus. You see, Apollos was so gifted and popular that he became on a par with Paul. Seefektifnya Paulus, dia tetap bukanlah orang yang tak tergantikan. Dia dapat digantikan. So you see, as effective as Paul was, he was not indispensable. He was replaceable. Paulus tahu itu dan terima itu. Paul knew that and was fine with that. Dia tidak merasa terancam. Dia malah memeluk Apolos sebagai rekan. Instead of feeling threatened, he embraced Apollos as his partner. Sebagai akibatnya, pekerjaan Tuhan diperluas dan lebih banyak orang diberkati. Consequently, the work of God expanded and more were blessed. Jadi, bila kita berjumpa dengan orang yang sama baiknya atau lebih baik dari kita, sebetulnya itu adalah peringatan buat kita. Kita ini bukan orang yang tak tergantikan. When we meet those who are as or even more gifted than we, it serves as a sober reminder that we're not indispensable. Jadi kita perlu memeluk mereka, berusaha menjadi rekan mereka, supaya pekerjaan Tuhan dapat diperluas dan lebih banyak orang diberkati. We too should embrace them and try to partner with them so God's work can expand and many more will be blessed. Jangan justru melihat mereka sebagai ancaman atau musuh, dan jangan berusaha melenyapkan mereka. Do not look at them as a threat or an enemy, and do not even try to eliminate them. Satu lagi pemikiran. One last thought. Sewaktu Priscilla dan Aquila memanggil Apolos datang ke rumahnya, sebetulnya Apolos bisa saja menolak. When Priscilla and Aquila summoned Apollos to come to their home, he could have said no. Dan sewaktu mereka berusaha mengajarkan Apolos
Paulus bisa berkata, maaf, saya tidak mau mendengarkan. When they tried to teach him, he could have said, no, I don't want to listen to you. Tapi puji Tuhan, Apolos mengambil keputusan yang baik. Dia berkata, ya. Thank God, Apollos made the right decision to say yes to both. Dan keputusan itu mengubah hidupnya. That decision changed his life. Keputusan itu membuka pintu pelayanan. It opened a new horizon of ministry. Tapi saat itu waktu diundang, dia tidak tahu. Dia hanya tahunya dia mau belajar dari mereka. But at the time when he was invited, he did not know that. He only wanted to learn from them. Saudara, kita tidak selalu tahu hasil dari keputusan yang kita ambil. We do not always know the outcome of every decision that we make. Kita kadang juga tidak tahu kita telah mengambil keputusan yang benar atau tidak. We don't even know whether we have made the right decision. Tapi saudara, kita bisa memastikan satu hal. But we can be sure of one thing. Apapun keputusan yang kita ambil, kita mengambilnya dengan kerendahan hati dan sikap siap belajar. We make that decision out of humility and with a teachable attitude. That's something that we can be sure of. Kita dapat memastikan bahwa tidak ada kesombongan atau keegoisan di dalam keputusan ini. We can make sure there is no pride or self-serving interest involved in this decision making. Itu sudah cukup. And that's enough. Selebihnya, Tuhan nanti yang atur. The rest, God will take care of it. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh dengar. We thank you, Father, for your word that we could hear today. Bapa dalam surga, biarlah kami mengikuti jejak Apolos yang rendah hati, yang siap belajar. Help us follow the steps of Apollos, Father. His humility and his teachability. Dan kami percaya, banyak yang akan Tuhan perbuat lewat kami yang rendah hati dan siap belajar. We know, Lord, there's so much that you can and will do through us who are humble and teachable. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. Just like the sermon said, mari kita terus boleh rendah hati seperti Apollos. Maybe we reminded so we can always be humble like Apollos. Kita akan menyanyikan lagu What a Friend We Have in Jesus. Everybody ought to know. Mari kita terus boleh fokus di dalam nama Tuhan dan memberitakan siapa Tuhan Yesus dibandingin kita diri sendiri. Biar nama Tuhan ditinggikan dan less of us. Mari kita bangkit berdiri. We think to God in prayer.
paduan suara gereja yang berjudul doa. Saya silakan paduan suara untuk berdiri dan maju.
Mari kita bawa persembahan syukur kita pada Tuhan Yesus Gembala kita. Let's bring our offering of thanksgiving to our Jesus, our Lord and Shepherd. Mari saya undang Asyur untuk maju ke depan. Saya minta kesediaannya Pak Thomas untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau memberi sebagian dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Biar Engkau berkenan akan pemberian kami ini, dan biar pemberian ini dapat digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, let's stand. Kita ingin memuji Tuhan sebelum kita akhiri ibadah ini. Oh iya, sorry. Kita akan ada baby dedication. Saya serahkan waktunya ke Pastor Paul. Silakan duduk. Saya memanggil kedua orang tua. Yang pertama adalah Oscar dan Grace, dan yang berikut adalah Kevin dan Francisca. Untuk membawa bayi mereka, I would like to invite those two couples to come up here and bring their babies. Yang kita akan dedikasikan hari ini adalah Kevin, bukan Oke. Dan yang kita akan dedikasikan hari ini juga adalah seorang anak bernama Oscar. Oke. Nama anak yang pertama ini adalah Chloe. Anak yang pertama, jadi cucu dari Om dan Tante Hartono. Ya, this is the first grandchild of Mr. and Mrs. Hartono. Dan juga Pak Hendra dan Ibu. Sorry. Here she is. Sorry. Oscar
and Kevin, Grace, dan Francisca. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Those who are planted in the house of the Lord will grow in the courtyard of our Lord. Even when they are old, they will continue to bear fruit and to tell, to proclaim that God is good, that He is our rock. Saudara-saudara yang berbahagia ini, saudara pasti berkata, anak ini lahir sesuai dengan rencana kami. I'm sure as parents you said, these children are born. Yes, okay, according to plan. Tapi Oscar knows the plan of God. Dan betul, meskipun rencana kita seperti ini, tapi sebetulnya anak ini lahir karena rencana Tuhan. But these children are here because of God's plan. Artinya Oscar, Grace, Francisca, dan Kevin, Tuhan mempunyai rencana membawa mereka hadir di dunia. So you must always remember, God has a plan for all of them, for both of them to be here. Tugas kalian sebagai orang tua hanyalah membimbing agar rencana Tuhan digenapi dalam hidup mereka. And your job as parents is just to guide them, so that God's plan will be realized in their lives. Nah, tugasnya jadinya adalah membesarkan mereka di dalam bait Tuhan. Your task is to grow them in the house of the Lord. Saudara, kita akan sekarang mengangkat tangan kita mau memberkati mereka. Ya Allah, ya Bapa kami mengangkat tangan kami, memohon Tuhan untuk menurunkan berkat-Mu atas baby Chloe dan baby Gwen. Heavenly Father, we lift our hands and we ask You to pour out Your blessings upon baby Gwen and baby Chloe. Bapa dalam surga, biarlah rencana-Mu dalam hidup mereka terjadi. We pray, may Your plan in their lives be realized. Dan biarlah Engkau memakai kedua orang tua menjadi tangan-Mu supaya rencana-Mu atas hidup kedua anak ini terjadi. And may You use the parents to be Your instruments of Your plan, so Your plan in their lives be realized. Bapa, kadang mereka harus menangis, kadang mereka harus kecewa. Tapi sewaktu mereka menangis dan kecewa karena anak mereka, ingatkan mereka, anak mereka ada dalam rencana Tuhan. Perhaps, Lord, one day they might cry, they might be disappointed in their children, but we pray may in those times they be reminded that even this child that is hurting them is in Your plan. Dan bahwa rencana-Mu tidak berakhir, and that Your plan is not finished. Jadi inilah doa kami buat kedua anak ini. Terimalah mereka menjadi bagian dari keluarga Allah. We pray, Heavenly Father, may You accept them to be a part of Your heavenly family. In the name of Jesus we all pray. Amen. Okay. Jangan lupa nanti salami mereka. Terima kasih. Oh iya, saya lupa. Mana Cynthia? Ada sertifikat tabungan berjangka. Berat, ini berat. Atas nama Majelis Jemaat, kami ingin mengucapkan selamat kepada kedua orang tua, saudari Siska dan Kevin, dan Grace dan
Oscar. Lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu ya. Kami tentu Tuhan sangat senang ya mengenai hal ini, dan kita semua sebagai jemaat mari kita dukung mereka di dalam doa terus agar mereka dapat menjadi orang-orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, agar anak-anak ini dapat tumbuh dan mengenal siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami ada sedikit sertifikat untuk Gwen Graciela Go. Dan untuk Chloe Elizabeth Yori. Makasih. Tuhan memberkati. Congratulations, and we love you, Oscar, Grace, Francisca, ya, and Kevin. Congratulations. Sorry, tadi false alarm. Kita soalnya peduli dengan kesehatan jasmani juga ya. Jadi berdiri, duduk ya. Ya, sekarang berdiri betulan. Mari kita nyanyi. Ya. Kita mau nyanyi Sing for Joy. Kita pulang dengan hati sukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau ada apa-apa, doa, Tuhan akan tolong kita. Mari kita nyanyi Sing for Joy. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Sing for praise. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him. Draw near to Him. He is here with us. Give Him your love. Is in love with us. He will heal our hearts. He will bless our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength. Let's call on Him again one more time. If we call to Him, if we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Sing for joy. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength, our strength. Let's draw near to Him. Draw near to Him. He is here with us. Give Him your love. He's in love with us. He will heal our hearts. He will bless our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our sing for joy. Sing for joy to God our strength, our Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan
serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya ingin mengucapkan pengumuman. The English version will be on the screen. Untuk pertama, gereja mengucapkan selamat kepada Oscar dan Grace Pratama untuk penyerahan anak ketiga mereka, dan Gwen, Gracia Lego, and Kevin dan Francisca Yaori untuk penyerahan anak pertama mereka yang namanya Chloe Elsa Yaori. Persekutuan wanita untuk hari Sabtu tanggal 18 September akan ditunda dan akan diadakan lagi Sabtu 25 September. Hari ini tidak ada latihan paduan suara. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih untuk semua volunteers. Terima kasih untuk praise team, Ibu Santi yang main piano, dan juga LCD, Ko Steven, dan untuk orang yang di kitchen ya. Terima kasih, dan semua yang tidak disebutkan upahmu besar di surga ya. Sorry. Nah, mari kita mau mengucapkan selamat pertama kali yang datang. Ada yang di sebelah kanan pertama kali datang ke sini, who come for the first time, we want to welcome you. Can you stand up and say your name? Tidak ada? Abad di kiri? Oh yes, what's your name? Eric, welcome. Vincente. Romani. Dominic. Welcome. We want to welcome you. If you don't have a church, we want to welcome you to join us again next week. All right, let's pray and we're going to have a fellowship. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang kami ada untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Lord, thank you Lord for this time we can worship you, we can listen to your word. Tuhan, kami ingin menikmati hidangan yang sudah disediakan di kitchen. Bila Tuhan boleh berkati waktu fellowship kami dan makanan. Lord, we want to enjoy the food that's already prepared by the kitchen crew. May you bless this food and may you bless this time. Semoga semua perkataan yang kami katakan dan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. May our words and what we're doing can be a blessing and glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.